mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Di sini kita akan membahas langkah nyata bagaimana untuk mencegah korupsi di negara kita. Kita butuh kerjasama para pihak semuanya. Baik, terima kasih kepada kami. Namun, bagaimana semua orang akan melakukan? Media bisa berperan, tapi kita perlu narasi yang kuat. Masyarakat perlu tahu dampak dari korupsi. Nah, saya setuju. Saya juga sebagai pengusaha merasakan dampaknya, tapi terkadang sulit untuk bersaing secara adil. Bagi kami, rakyat kecil, korupsi itu sangat merugikan. Apa yang akan kamu lakukan? Kita mulai dari pendidikan. Kita ajarkan mengenai integritas dan transparansi kepada anak-anak. Betul, Restu. Mari kita rencanakan edukasi ke tiap-tiap sekolah. Kita perlu mendorong generasi muda yang akan datang. Saya bisa membantu menghubungi dinas pendidikan, namun kita juga butuh asuransi atau dana yang jelas. Jadi, Bagaimana kalau kita buat kampanye bersama? Kita bisa melibatkan media sosial dan komunitas lokal. Baiklah, saya bisa membantu mencari sponsor dari perusahaan saya. Ini juga membuktikan bahwa perusahaan kami mendukung gerakan tersebut. Nah, itu ide yang bagus. Itu perlu diadakan di lingkungan kita karena masyarakat yang ada di kita itu harus dilibatkan. Kawan-kawan, di sini kita berkumpul untuk membuktikan bahwa kita tidak takut melawan korupsi. Ini adalah suara perubahan. Kita tunjukkan integritas. saya tidak menyangka respon masyarakat akan seperti ini. Sepertinya ada harapan. Ya, betul. Jika kita bersatu, kita bisa membuat perubahan. Ini juga investasi bagi masa depan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Bersama kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Ini adalah momen penting yang harus kita catat. Kita akan terus memberitakan perjuangan ini. Saya merasa terinspirasi karena kita punya perubahan dalam peran ini. Mari kita lanjutkan kerjasama ini. Jika semua pihak bergerak, mari kita lanjutkan perubahan. Ini baru permulaan. Mari kita terus melangkah bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Saudara-saudara, bersatu melawan korupsi. Nah, dapat kita lihat pada video sebelumnya bahwa video sebelumnya itu menggambarkan tentang aksi beberapa masyarakat yang menggambarkan aksi demo. Nah, demo di sini bertujuan untuk mengungkapkan beberapa keresahan masyarakat terkait korupsi yang ada. Gerakan bersama atau aksi demo ini dalam konteks pencegahan korupsi merujuk pada upaya kolektif yang melibatkan beberapa pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, untuk bersama-sama mencegah dan memerangi korupsi. Gerakan ini biasanya mencangkup kegiatan advokasi, kampanye anti korupsi, pendidikan dan penyadaran publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Instrumen nasional pencegahan korupsi adalah perangkat kebijakan aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mencegah tindakan korupsi. Instrumen ini dapat berupa undang-undang, peraturan, program, dan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik korupsi. Ada juga beberapa contoh instrumen nasional yang terkait dengan pencegahan korupsi di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK yang kemudian diperbarui.
Terus ada juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Terus ada juga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN yang mewajibkan pejabat negara melaporkan kekayaan mereka secara berkala. Terus ada juga Sistem Pengaduan Korupsi atau biasa disebut whistleblowing system yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara anonim. Tujuan utama dari gerakan bersama dan instrumen nasional ini adalah untuk menciptakan budaya anti korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan sektor lainnya.